suatu pagi yang cerah di hari Senin, seperti biasanya, banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang di jalan raya. Sebagian besar orang tersebut adalah mereka yang ingin berangkat bekerja, berangkat ke kampus, berangkat sekolah, berangkat ke pasar, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti Tuan F, di mana dia juga sedang terburu-buru untuk berangkat ke kampus karena telat bangun tidur di hari pertama kuliahnya. Tuan F selama perjalanan itu memainkan ponselnya untuk mendengarkan penjelasan dari dosennya. Tiba-tiba, Tuan F menabrak seorang pengendara sepeda yang ingin menyeberang. Aduh. Ada kecelakaan. Tolong. 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 Aduh. Kenapa ini, Bu? Ada yang kecelakaan. Tadi dia mau nabrak ke naik motor. Bu, minta tolong telepon ambulans ya, Mbak ya. Halo, ada kecelakaan di sini. Ketabrakan seorang laki-laki sama wanita sekitar umur 20 tahunan di Jalan Jurang Belimbing nomor 8. Boleh panggilin ambulans sekarang? Oh iya, siap. Terima kasih. Mbak bisa dengar suara saya nggak, Mbak? Mbak, saya coba cek dulu, Mbak. Oke, nadinya ada tapi nafasnya tidak ada kuat. Mbak bisa dengar suara saya kan, Mbak ya? Oke, saya coba ini dulu ya, Mbak ya. Ini ada berdarah, saya ini dulu kerudungnya biar darahnya nggak netes. Aduh, tolong, beri. Aduh, beri, tolong. Masih. Tadi kan masih bisa dengar suara saya? Masih, ayo. Bisa bangun nggak? Bisa bangun nggak? Perih banget, Mbak, ini, Mbak. Pelan-pelan, ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita minggir dulu ya, Mas ya? Iya, bentar ya, Mbak ya. Perih nih, Mbak. Iya, ada. Berikut adalah standar operasional prosedur transportasi korban kecelakaan menggunakan tandu atau long spine board. Pertama, periksa kondisi korban, apakah ada cedera kepala dan leher atau tidak. Bisa menanyakan kepada penolong yang ada di tempat kejadian mengenai kondisi korban sebelum ambulans datang. Ini ada korban tadi kecelakaan ditabrak oleh motor, gitu kondisinya setengah sadar, kemudian ada luka juga di bagian kepala, tangan dan juga kakinya. Kemudian tadi untuk nadinya itu cukup adekuat, tapi nafasnya itu tidak adekuat. Baik. Saya izin untuk memasang nafas terlebih dahulu. Ya. Tadi juga saya lihat sepertinya ada lesi juga di bagian lehernya. Jika ada indikasi cedera kepala dan leher, maka amankan kepala agar tidak terjadi pergerakan dengan menggunakan neck collar. Pasang neck collar dengan cara berdiri di atas kepala korban, kemudian letakkan tangan kiri di samping telinga kiri korban hingga menyentuh bahu kiri korban. Setelah itu, masukkan neck collar dari bawah leher korban tanpa mengangkat atau menggerakkan kepala korban. Kemudian, sesuaikan posisi neck collar. Setelah neck collar terpasang, berdiri di sisi kanan ataupun kiri korban. Korban diangkat oleh minimal 3-4 orang dewasa dengan posisi penolong pertama berada di atas kepala korban sebagai pemberi instruksi serta mengamankan daerah kepala dan leher. Kemudian, penolong kedua berdiri di samping dada korban, penolong ketiga berdiri di samping pinggang korban, dan penolong keempat berdiri di samping kaki korban. Setelah itu, silangkan kedua lengan korban di atas dada. Kemudian,
Kedua lengan penolong disilangkan di bagian samping tubuh korban dengan posisi seperti memeluk. Pastikan agar posisi penolong tidak membungkuk. Setelah siap, penolong pertama memberi aba-aba untuk memiringkan korban ke arah samping secara bersamaan. Setelah korban dimiringkan, penolong kelima mendekatkan tandu atau long spine board ke bawah tubuh korban. Selanjutnya, penolong pertama memberi aba-aba untuk meletakkan korban di atas tandu secara bersamaan. Setelah tubuh korban berada di atas tandu, lakukan gerakan zigzag, yaitu ke atas dan ke bawah, untuk memastikan posisi korban sudah berada di bagian tengah tandu. Kemudian, pasang tali pengaman agar tubuh korban tidak bergerak saat diangkat. Setelah tali pengaman dipastikan terpasang dengan benar dan kuat, penolong mengambil posisi untuk mengangkat korban dengan cara berjongkok dan bertumpu pada salah satu kaki yang paling kuat. Posisi kaki pengangkat harus sama. Kemudian, kedua tangan menggenggam tandu dengan kuat. Setelah semua penolong siap untuk mengangkat, maka penolong pertama memberi aba-aba untuk mengangkat korban ke atas paha terlebih dahulu secara bersamaan. Kemudian, secara bersamaan dipandu oleh penolong pertama, angkat korban menggunakan tandu sambil berdiri. Kemudian, turunkan korban setinggi pinggang penolong. Setelah siap, penolong pertama memberi aba-aba untuk berjalan bersama membawa korban menuju mobil ambulans. Pastikan posisi kaki semua penolong seirama saat berjalan.